الحمد لله الواحد القهار جعل في تعقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار حكم بجناء هذه الدار وأمر بتزود لدار القرار وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبة الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه واستغفروه واشكروه على ما أولاكم من الإنعام وطول وقصروا الأمل واستعدوا لبغدة الأجل فما أطال العبد الأمل إلا أساء العمل فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, pemberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, ialah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga hari akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad dan dapat berdiri di bawah panji kebesarannya nanti. Tidak lupa pula pada kesempatan ini khatib ingin mewasiatkan kepada para jamaah secara umum dan diri saya secara khususnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita persiapkan untuk akhirat nanti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Kita berada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Sehingga pada momen ini izinkanlah saya untuk mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bi khawatimiha." Hanya saja amal-amal perbuatan itu tergantung dari penutupnya, tergantung dari akhirnya. Akhir dari sesuatu adalah saat yang paling penting baginya. Pada masa-masa terakhir inilah dapat diketahui kondisi seseorang nantinya. Masa akhir merupakan saat penentuan yang menentukan takdir seseorang. Pada saat seorang manusia wafat, kondisinya di hari akhir nanti dapat diketahui dari kondisi pada saat ia wafat. Jika ia wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka dapat diketahui bahwa ia adalah termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Meskipun semasa hidupnya ia mungkin dikenal sebagai orang yang kurang baik perbuatannya. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang ketika wafatnya berada dalam keadaan su'ul khatimah, maka dapat diketahui bahwa ia nanti akan termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Meskipun semasa hidupnya ia dikenal sebagai orang yang sering berbuat baik. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Sesungguh demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang dari kalian telah melakukan amal-amal penduduk surga hingga tidak ada yang menghalangi dirinya dari surga tersebut kecuali hanya sejengkal, kecuali hanya satu dhira'. Kemudian ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia melaksanakan perbuatan para penghuni neraka dan ia akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah melakukan perbuatan para penghuni neraka hingga tidak ada yang menghalanginya dari neraka tersebut kecuali hanya satu dhira'. Kemudian ketetapan Allah mendahuluinya dan ia melaksanakan perbuatan ahli surga dan ia pun akhirnya memasuki surga tersebut. Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Syarh An-Nawawi ala Muslim menyebutkan bahwa yang dimaksud dari hadis ini adalah siapa saja yang wafat dalam suatu keadaan maka ia akan dihukumi berdasarkan keadaan tersebut. Baik jika ia meninggal dalam keadaan yang baik, maka ia akan dihukumi menjadi orang-orang yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Salah satu kisah yang populer terkait dengan hal ini adalah kisah tentang dua orang saudara. Yang satu adalah seorang ahli ibadah, sedangkan yang lainnya adalah ahli maksiat. Seumur hidupnya, yang satu hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan yang satu sebaliknya. Hingga akhirnya pada suatu malam, orang yang ahli ibadah tersebut memiliki keinginan, memiliki niat untuk melakukan suatu maksiat. Ia merasa bahwa seluruh hidupnya ia telah melakukan kebaikan. Ia ingin mencoba melakukan satu keburukan dan kemudian bertaubat kepada Allah. Sehingga ia pun pergi menuju saudaranya yang satunya. Adapun saudaranya yang ahli maksiat, ia berpikir pada saat itu bahwa ia telah sering melakukan maksiat dan ia ingin melakukan perbuatan yang baik, sehingga ia pergi menemui saudaranya yang satunya. Tanpa disangka-sangka pada saat tersebut keduanya menemui kematian, hingga akhirnya di akhirat nanti Allah akan memasukkan saudaranya yang ahli ibadah ini ke dalam neraka dan saudara yang ahli maksiat ini kepada surga, hanya karena sebab niat yang mereka inginkan di akhir hayat mereka. Satu perbuatan yang kita lakukan di akhir hayat kita dapat merubah seluruh takdir kita, sehingga saat-saat terakhir ini adalah saat yang paling krusial, saat-saat yang paling penting dalam kehidupan kita. Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan sebuah kisah pada zaman Rasulullah, yaitu tatkala Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah dari sebuah perjalanan. Mereka dihampiri oleh seorang pemuda yang menunggangi sebuah kendaraan, sebuah hewan. Laki-laki tersebut kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkanlah aku tentang Islam." Rasulullah bersabda, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait." Laki-laki tersebut kemudian berkata, "Qad aqrartu, sungguh aku telah bersaksi." Pada saat ia mengatakan qad aqrartu, kaki tunggangannya tersebut masuk ke dalam sebuah lubang sehingga ia pun terjatuh dari tunggangannya dan wafat pada saat itu. Rasulullah kemudian berkata, sesungguhnya laki-laki ini termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ia termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti hanya karena mengucapkan satu kata qad aqrartu. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, begitu pentingnya saat-saat terakhir ini, sehingga satu kalimat yang diucapkan oleh pemuda tersebut merubah takdirnya yang sebelumnya ia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ia baru saja memeluk Islam pada saat itu dengan kalimat qad aqrartu, tapi Allah telah memberikan rahmat padanya hingga ia masuk ke dalam surga nanti. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah diriwayatkan sering berdoa dengan doa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhirnya dan sebaik-baik perbuatanku adalah penutupnya,
Dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Oleh karena itu, mendekati akhir tahun ini, marilah kita perbanyak dan perbagus amal-amal kita. Kita perbanyak puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Zulhijjah ini, terutama pada akhir hari terakhir dari tahun ini dan awal tahun nanti. Kita perbanyak beristighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama nanti ketika memasuki hari akhir tahun. Mereka akan membaca doa bersama untuk meminta ampunan kepada Allah dari atas segala amal-amal yang mereka lakukan pada tahun ini. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sayyidul khalaiqi wal bashar amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي الأسود العريق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه السيدين الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى عميه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. اللهم أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك. يلا بها يلا بها يلا بحسن الحاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.